Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Muzaki dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirkah milik menurut KHS dan hadis. Langsung saja, apa itu yang dinamakan syirkah milik? Syirkah adalah secara bahasa berarti al-ikhtilat atau pencampuran dan persekutuan. Yang dimaksud dengan pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Adapun pengertian menurut istilah dari beberapa definisi ulama, yang pertama yakni menurut ulama Hanafiyah, yang berarti akad antara dua orang yang berserikat pokok harta, modal, dan keuntungan. Yang kedua menurut ulama Malikiyah, yakni izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap kerjasama. Yang ketiga menurut Habsyi As-Siddiqi, yakni akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungan. Nah, jika diperhatikan dari tiga definisi di atas, sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha, dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Di sini syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Selanjutnya, langsung saja ke bagian pertama, ketentuan syirkah milik. Menurut pasal 187, syirkah milik atau hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu. Selanjutnya pasal 188, apabila terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan prosentase awal masing-masing pemilik. Selanjutnya menurut pasal 189 yang berbunyi hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terbagi atas syirkah ikhtiari atau hak milik bersama secara sukarela dan syirkah ijbari atau hak milik bersama bukan karena usaha manusia. Selanjutnya pasal 190 bunyi yang pertama, yakni syirkah ikhtiari terjadi karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri. Yang kedua, syirkah ijbari terjadi bukan karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dari para pemilik sendiri. Selanjutnya pasal 191 yang berbunyi hak milik bersama melahirkan adanya tanggung jawab bersama dari para pihak. Pasal 192 hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan sempurna terdiri atas hak milik bersama atas harta dan hak milik bersama atas piutang. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, pemanfaatan syirkah milik. Menurut pasal 193, pemanfaatan syirkah milik dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pasal 194, tidak satu pihak pun dari para pemilik syirkah milik dapat memaksa pihak-pihak lain untuk menjual atau membeli sahamnya. Menurut pasal 195, yang pertama, hasil yang diperoleh dari harta milik bersama dengan kepemilikan penuh harus dibagi antara para pihak secara proporsional. Yang kedua, perubahan pembagian saham hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Selanjutnya menurut pasal 196, yang pertama, para pemilik harta bersama dengan kepemilikan penuh ditinjau dari segi kepemilikan sahamnya hanya dapat bertindak untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tindakan
untuk atas nama pemilik yang lain hanya bisa terjadi setelah ada izin dari pemilik lain tersebut. Selanjutnya pasal 197. Apabila satu pihak menyewakan harta milik bersama, maka ia wajib membayar hasil ijaroh kepada pihak lain secara proporsional. Selanjutnya pasal 198. Pemanfaatan syirkah milik oleh salah satu pihak pemilik hanya boleh dilakukan apabila tidak menyebabkan perubahan nilai manfaat pada hak milik bersama tersebut dan setelah ada izin dari pihak lainnya. Selanjutnya pasal 199. Bunyi yang pertama yakni salah satu pihak pemilik bersama tidak boleh mengubah peruntukan harta milik bersama tanpa persetujuan pemilik lainnya. Yang kedua, apabila dalam keadaan memaksa untuk mengubah peruntukan sementara tidak semua pemilik bersama dapat memberikan persetujuan, maka hakim dapat bertindak untuk atas nama pemilik yang tidak dapat memberikan persetujuan tersebut. Selanjutnya pasal 200. Apabila salah satu pihak memiliki bersama dititipi harta milik bersama, maka ia bertanggung jawab atas keamanan harta milik bersama tersebut. Selanjutnya pasal 201 yang berbunyi, yang pertama, penjualan saham dari harta yang tidak tercampur bisa dilakukan oleh salah satu pihak pemilik bersama tanpa adanya persetujuan pihak lainnya. Yang kedua, penjualan saham dari harta yang tercampur hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak dari pemilik bersama setelah adanya persetujuan pihak-pihak lainnya. Yang pasal terakhir dari pemanfaatan syirkah milik yang berbunyi, apabila seseorang dari sejumlah ahli waris tanpa seizin yang lainnya mengambil dan menggunakan sejumlah uang dari harta yang belum dibagikan, maka ia harus menanggung segala kerugian akibat perbuatannya itu. Selanjutnya bagian ketiga, hak atas piutang bersama. Pasal 203 yang berbunyi, apabila salah satu pihak atau lebih meminjamkan harta warisan yang menjadi hak milik bersama kepada pihak lain, maka piutang itu menjadi hak milik bersama. Selanjutnya pasal 204 yang berbunyi, piutang dari seorang yang meninggal merupakan hak milik bersama para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya pasal 205 yakni utang pengganti kerugian akibat salah satu pihak kerusakan harta bersama, maka piutang ditanggung oleh para pemilik. Selanjutnya pasal 206 berbunyi, yang pertama, apabila harta milik bersama dijual dan pembayarannya ditangguhkan, maka sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi piutang bersama. Apabila harta milik bersama dijual dan disebutkan bagian-bagian pemilik, maka masing-masing pihak memiliki piutang masing-masing dari pembelinya. Selanjutnya pasal 207 yakni salah satu pemilik piutang bersama dapat meminta dan menerima pembayaran untuk bagiannya sendiri secara terpisah dari yang berutang. Selanjutnya pasal 208. Pembayarannya yang diterima oleh salah satu pihak dari piutang yang dimiliki bersama menjadi hak milik bersama juga. Selanjutnya pasal 209. Bunyi yang pertama, apabila salah satu pihak memiliki piutang bersama memiliki sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya, maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut. Yang kedua, pemilik lain sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga harta yang dibeli melebihi harga saham miliknya. Selanjutnya pasal 210. Apabila salah satu pihak memiliki piutang bersama melakukan suluh dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagiannya senilai sahamnya masing-masing. Pasal 211. Ayat yang pertama berbunyi, apabila salah satu pihak memiliki piutang bersama
pembelian sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya, maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut. Ayat yang kedua, pemilik lainnya sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dapat menuntut kerugian senilai saham bila harga harta yang dibeli melebihi harga sahamnya. Selanjutnya pasal 212, yakni apabila salah satu pemilik piutang bersama melakukan suluh dengan yang berutang mengenai bagiannya, maka pemilik lainnya tetap menerima bagian senilai sahamnya masing-masing. Yang kedua, yang selanjutnya pasal 213, yakni yang pertama, apabila salah satu pihak memiliki piutang bersama membeli sesuatu dari yang berutang seharga sahamnya, maka pemilik lainnya tidak menjadi pemilik harta yang dibeli tersebut. Ayat yang kedua dari pasal 213, yakni pemilik lain sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas dapat menuntut kerugian senilai sahamnya bila harga hartanya yang dibeli melebihi harga saham miliknya. Pasal 214, para pihak pemilik piutang bersama tidak boleh memperpanjang atau memperpendek tanggal pembayaran tanpa ada kesepakatan dari pihak lainnya. Lanjut ke bagian keempat, pemisah hak milik bersama. Menurut pasal 215, pemisahan hak milik bersama dapat dilakukan selama dapat dihitung ukurannya dengan menetapkan pembagian atau pertukaran. Pasal 216 berbunyi, pemisahan dengan cara pembagian dilakukan pada harta yang sama jenisnya atau barang yang dapat dijumpai di pasar. Ayat yang kedua, setiap pemilik bersama dari harta milik bersama yang sama jenisnya bisa mengambil bagian dengan memberitahukan pemilik lainnya. Ayat yang ketiga berbunyi, pembagian pada ayat kedua di atas belum sempurna sampai bagian saham milik pemilik yang tidak ada di tempat diserahkan kepadanya. Ayat yang keempat berbunyi, apabila bagian pemilik lain yang tidak ada di tempat itu rusak sebelum diserahkan kepadanya, maka bagian yang telah diterima oleh pemilik yang telah menerima menjadi milik bersama. Selanjutnya pasal 217. Ayat yang pertama berbunyi, dalam hal harta yang jenisnya tidak dapat dijumpai di pasar, maka pemisahan dilakukan dengan cara pertukaran dan bisa dilangsungkan melalui kesepakatan di antara para pihak. Ayat yang kedua, yakni untuk pertukaran yang disebutkan pada ayat 1 di atas, salah satu pihak dari para pemilik bersama tidak berhak mengambil bagiannya bila pemilik lainnya tidak ada di tempat atau tidak ada izin. Pasal 218 dari pemisah milik bersama. Pemisah dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan atau ketetapan pengadilan. Beranjak ke bagian kelima, syarat-syarat pemisahan. Adapun syarat yang pertama, yakni menurut pasal 219 berbunyi, pemisahan hak milik bersama hanya dapat dilakukan pada harta yang berwujud dengan status kepemilikan sempurna. Syarat yang kedua, yakni menurut pasal 220, pemisahan harus dilakukan setelah bagian sahamnya diidentifikasi dan bisa dibedakan. Syarat yang ketiga, menurut pasal 221, pemisahan harus dilakukan sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing pemilik. Syarat yang keempat, yakni menurut pasal 222, pemisahan berdasarkan kesepakatan harus dinyatakan para pemilik baik dengan lisan, tulisan, dan isyarat. Syarat yang kelima, menurut pasal 223, yakni pemisahan berdasarkan penetapan pengadilan dapat dilakukan atas adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak. Syarat yang kelima, syarat yang keenam, menurut pasal 224, yakni pemisahan dapat dilakukan terhadap harta yang
manfaatnya tidak boleh hilang dengan adanya pemisahan tersebut. Syarat yang terakhir yakni pasal 225 yang berbunyi pemisahan tidak boleh merugikan pihak lainnya atau pihak-pihak yang memiliki hak manfaat atas hak milik bersama tersebut. Selanjutnya bagian keenam, cara pemisahan. Cara pemisahan di sini menurut pasal 226, hak milik bersama yang dapat diukur dipisahkan berdasarkan ukuran. Pasal 227, hak milik bersama yang tidak dapat diukur dipisahkan berdasarkan nilainya. Pasal 228, apabila salah satu pihak pemilik menggunakan hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya apabila penggunaan tersebut menimbulkan kerugian. Pasal 229, apabila salah satu pihak pemilik merusak hak milik bersama, maka ia wajib mengganti kerugian untuk diserahkan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan sahamnya. Pasal terakhir dari cara pemisahan, apabila salah satu pihak menerima pembayaran dari piutang bersama, kemudian menghilangkannya, maka pemilik lainnya dapat menuntut ganti rugi. Selanjutnya, syirkah milik menurut hadis Bulughul Maram. Hadis nomor 903 berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana thalithu asyarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khana qaratu min bainihima rawahu Abu Dawud wa sahahul Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim. Selanjutnya hadis nomor 904 yang berbunyi, wa an As-Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi annahu kana syarika an-nabi qabla al-ba'tsah faja'a yaumal fath faqala marhaban bi akhi wa syariki, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Al-Sa'ib Al-Mahzumi radhiyallahu anhu bahwa ia dahulu adalah sekutu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, "Selamat datang wahai saudaraku dan sekutuku." Riwayat Abu Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis yang terakhir disebutkan nomor 915 yang berbunyi, wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ishtaraktu ana wa Ammarun wa Sa'dun fi ma nusibu yauma Badrin. Al hadits rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku Ammar dan Sa'ad bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badar. Diriwayatkan oleh Nasa'i. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.